Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 1 Juni 2024. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih karena Engkau memberkati dan menyertai kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 81 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu. Bunyikanlah rebana kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub, sebagai suatu peringatan bagi Yusuf. Ditetapkannyalah hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan, dalam kesesakan engkau berseru. Maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel. Jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sadarkah kita hari ini hari apa? Ya betul, hari ini hari Sabtu. Namun selain hari Sabtu, hari ini juga kalender tanggal merah. Nah, sejak tahun 2016, 1 Juni itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional. Mengapa? Karena pemerintah punya harapan nih. Harapannya setiap warga negara Indonesia menjadikan 1 Juni itu sebagai sebuah perayaan tentang lahirnya ideologi bangsa. Ya, hari ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila, 5 asas yang mempersatukan bangsa Indonesia. Kita tahu betul kala itu tahun 1945, semua dari kita tahu bagaimana situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Penjajahan Jepang dialami bangsa Indonesia pada tahun itu. Situasi terpecah belah menjadi situasi yang normal terjadi kala itu. Dan dalam situasi seperti ini, Presiden Negara Republik Indonesia kemudian mencetuskan 5 dasar negara. Tidak sekali jadi memang, tetapi paling tidak 5 dasar ini menjadi hal yang mengikat warga Indonesia yang tersebar di negara kepulauan ini. Dan 5 dasar ini terus mengawal kehidupan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian mengajak warga negara Indonesia hari libur untuk merayakan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin setiap kita jadi bertanya, apa nih kaitannya dengan doa pagi kita pada hari ini? Nah, hari ini kita bersama-sama membaca Mazmur 81. Mazmur ini menceritakan peribadahan bangsa Israel yang syarat dengan pengenangan dan perayaan akan tindakan Allah di masa lampau. Mazmur ini menjadi mazmur yang mengajak umat untuk merayakan sejarah karya penyelamatan Allah akan umat Israel. Bagaimana bangsa Israel di tanah Mesir menjadi orang asing yang kemudian diberkati dengan jumlahnya yang berlimpah. Bagaimana kemudian Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan tidak berhenti di situ saja. Ketika dalam perjalanan di padang gurun yang identik dengan kematian, Allah justru memberikan kehidupan. Air di Meriba menjadi cara Allah menguji kesetiaan Israel. Atas semua karya Allah itu, Allah cuma punya satu asas. Apa itu? Yaitu kesetiaan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Pancasila menjadi cara Tuhan untuk menjaga kehidupan bangsa ini. Namun lebih daripada itu, Tuhan menjaga kita umatnya dengan kesetiaannya.
Ia menyediakan yang kita perlukan. Perjalanan bangsa Indonesia dan kehidupan Israel menjadi sebuah bukti nyata bahwa Allah terus bertindak dan berkarya. Allah terus menyatakan kesetiaannya. Nah, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan? Hidup setia. Tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tidak lagi mengandalkan harta yang Tuhan titipkan kepada kita, hanya mengandalkan Allah semata. Sebab Ia tidak henti-hentinya menyatakan kesetiaan kepada kita. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita merayakan hari lahirnya Pancasila, maka hari ini kita bukan hanya diajak merayakan hari lahirnya Pancasila, tapi kita diajak untuk merayakan kesetiaan Allah dalam hidup kita dengan tetap menjadi setia. Selamat hidup setia, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, jika Engkau Allah yang selalu setia, maka kami pun bertekad untuk hidup setia. Dan biarlah itu menjadi prinsip dalam hidup kami. Tuhan yang setia, maka kami hidup setia di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.